7 hari berlalu, tapi berita kebakaran di Villa Gamelan masih menjadi trending di beberapa stasiun TV dan surat kabar. Rata-rata judul headline yang mereka gunakan sama, yaitu petasan berujung petaka. Tidak ada yang mengira kejadian malam itu disebabkan oleh bom bunuh diri. Polisi setempat yang datang ke TKP menyadari hal itu, namun untungnya Matthew bisa mengatasinya. Matthew sudah bicara dengan mereka untuk tidak mempublikasikan masalah ini kepada khalayak umum. Semua aman terkendali, tapi sampai sekarang Arsene belum bisa mengendalikan perasaannya dan masih sulit menerima kenyataan bahwa mamanya akan pergi secepat ini dan meninggal dengan cara yang mengenaskan, bahkan lebih mengenaskan daripada Zia. Arsene, panggil Cassandra pada laki-laki berbaju hitam yang sejak 2 jam lalu berdiri di antara mama dan kakaknya. Benar, selama 7 hari ini, setiap jam 3 sore Arsene selalu datang ke pemakaman Margareta dan Zia. Seperti biasa juga, tidak ada kata yang terucap, hanya termenung dengan pandangan mata tertuju pada kedua makam itu. Cassandra selalu menemaninya. Tugasnya sebagai perawat Margareta sudah selesai, tapi Arsene memintanya tetap tinggal di sisinya. Cassandra yang tidak tega meninggalkan Arsene dalam kondisi terpuruk seperti ini pun mengiyakan permintaannya. Kita pulang ya, ini sudah sore. Cassandra mengusap lengan Arsene dengan lembut. Mama dan Zia begitu jahat padaku, tapi kenapa aku tidak bisa membenci mereka? Setidaknya jika aku membenci mereka, aku tidak perlu merasa sedih seperti ini. Cassandra menatap sendu Arsene. Kenapa mama harus membawa dendam itu? Kenapa mama tidak melepaskan saja dendam itu dan hidup bahagia? Dendam hanya akan membawa kesengsaraan. Cassandra tidak tahu harus mengatakan apa, hanya diam sambil mendengarkan kata demi kata curahan hati Arsene. Untuk saat-saat seperti ini, kadang orang tidak membutuhkan masukan atau kata-kata menenang seseorang pendengar. Malam itu, aku nyaris menenggelamkan diri ke laut saat menyadari papa tidak ikut keluar bersamaku setelah villa meledak. Aku mungkin benar-benar bunuh diri jika malam itu papa meninggal bersama mama. Tapi untung saja Tuhan masih memberikan kesempatan untuk menjaga papa di sisa umurnya. Cassandra mengangguk, lalu hening cukup lama, hingga Arsene menoleh dan menatap wajah cantik itu yang tampak sendu. Beberapa saat hanya menatap, lalu Arsene meraih tangan Cassandra dan menggenggam. Aku mau mengucapkan terima kasih. Terima kasih hari itu kamu mau jujur padaku, sehingga aku bisa memberitahu Tante Ayuma lebih awal soal rencana mama. Jika aku yang terakhir tahu kejahatan mama, aku tidak akan punya muka lagi untuk bertemu dengan semua orang. Kamu tidak perlu berterima kasih, justru aku yang harus minta maaf. Mungkin jika aku memberitahu kamu sejak awal, kamu bisa mengubah rencana mama kamu. Aku rasa meskipun aku tahu sejak awal dan berusaha mencegah mama tidak akan mengubah tekadnya untuk membalas dendam. Dendam itu seperti menyatu dalam sel darah mama dan sulit dihilangkan. Cassandra mengulurkan tangan dan mengusap pipi Arsene. Dan kenyataan bahwa mama kamu sudah meninggal juga tidak bisa diubah lagi. Aku harap kamu tetap kuat dan tetap semangat menjalani hidup kamu. Dan kenyataan bahwa aku tertarik dengan kamu sejak awal juga tidak bisa diubah. Cassandra tersenyum. Bolehkah? Tanya Arsene. Boleh apa? Kita menjadi teman hidup. Kita pulang saja, jangan bicarakan di sini, tidak enak, tidak sopan juga. Cassandra menggenggam tangan Arsene dan mengajaknya menuju ke mobil. Arsene melajukan mobil meninggalkan makam. Tangan kanan fokus menyetir, sementara tangan kirinya menggenggam tangan Cassandra. Gimana? Tanya Arsene. Cassandra diam sesaat lalu mengangguk. Kita jalani dulu. Kalau kita merasa cocok satu sama lain, kita bisa lanjut ke
ke jenjang serius. Aku hanya ingin menikah sekali seumur hidup. Jadi sebelum memutuskan aku harus memikirkan matang-matang. Hei, aku juga mau nikah sekali seumur hidup. Cassandra tertawa. Oh, aku pikir mau berkali-kali. Yang berkali-kali itu kawinnya. Kalau nikah mah sekali aja. Cassandra tertawa. Jika suatu hari nanti dia benar-benar menikah dengan Arsen, hari-harinya pasti dipenuhi tawa. Selain itu, hati Arsen juga lembut, baik, dan sepertinya juga tanggung jawab. Sungguh siapapun yang menjadi istrinya, dia sangat beruntung. Papa, suapi lagi. Savannah membuka mulut lebar-lebar. Abian tersenyum dan mengarahkan sesendok nasi dan lauk ke dalam mulut putrinya. Enak Papa. Selama 1 minggu ini setelah Savannah mengetahui bahwa Abian adalah ayah kandungnya, hubungan mereka semakin dekat. Awal-awal masih agak canggung, tapi seiring berjalannya waktu, seiring bertemu dan mengobrol, Savannah bisa merasakan ketulusan Abian. Abian benar-benar berubah. Tadi Abian menengok Savannah sambil membawakan buah, sedangkan Savannah sedang makan bersama Dario dan Azam di ruang tengah sambil menonton TV. Savannah tiba-tiba minta disuapi dan Abian dengan senang hati Abian menyuapinya. Abian tidak pernah membayangkan Savannah akan menerimanya sebagai ayah setulus ini. Abian sangat bersyukur Savannah pemaaf dan berhati luas, sehingga Abian masih punya kesempatan menjadi seorang ayah untuk putrinya, putri kandung yang sangat dia rindukan selama 25 tahun. Papa udah makan belum? Tanya Savannah. Papa makan nanti saja. Kita makan sama-sama, aku suapi Papa. Savannah mengambil piring di tangan Abian, menyendok nasi dan lauk, lalu mengarahkan sendok ke mulut Abian. Dario dan Azam sejak tadi hanya diam memperhatikan mereka. Dario sengaja meminta Azam untuk tidak mengganggu Abian yang sedang menyuapi Savannah, karena Dario tahu momen inilah yang sangat Savannah inginkan saat bertemu papa kandungnya. Ayo Papa, buka mulut. Savannah tersenyum ceria, senyum yang membuat Abian ingin menangis, senyum tulus dan penuh kasih sayang. Rasanya Abian tidak pantas mendapatkan kasih sayang sebentar ini dari putrinya. Papa dan Papa. Rasanya Savannah ingin terus memanggil Abian dengan panggilan begitu. Dulu saat masih di panti asuhan sebelum tidur, Savannah selalu berhayal bertemu papa kandungnya dan memanggilnya Papa. Dan sekarang impian masa kecil Savannah terwujud. Sekarang papa kandungnya ada di depannya. Meskipun Abian pernah melakukan kesalahan fatal, yang penting Abian menyadari kesalahannya dan benar-benar berubah. Ayo Papa, nasinya siap mendarat. Abian tersenyum membuka mulutnya untuk menerima suapan dari putrinya. Lalu Savannah menyendok nasi lagi dengan sendok yang sama dan memasukkan ke mulutnya sendiri. Savannah mengunyah sambil tersenyum. Papa harus banyak makan, bukan hanya banyak tapi juga harus bergizi. Makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Terus Papa juga harus olahraga, jangan suka begadang. Pokoknya Papa harus sehat dan panjang umur, biar nanti Papa bisa menggendong cucu Papa. Terus nanti Papa bisa menemani cucu Papa sampai mereka dewasa. Savannah mengusap perutnya. Abian mengangguk sembari menahan air mata yang rasanya mendobrak ingin keluar dari pelupuk mata. Jadi Asa mendongak. Kenapa Mami memanggil Opa Abian dengan memanggil Papa? Papa kan panggilan untuk ayah kandung, tanya Azam bingung. Savannah menoleh pada putra kecil. Iya sayang, Om Abian adalah papa kandung Mami. Azam mengernyitkan alis. Kalau Opa Abian adalah papa kandung Mami, berarti Oma Margareta adalah ibu kandungnya Mami. Tapi kenapa Mami justru memanggil Oma Ayuma dengan panggilan Mama? Azam bingung. Dario tersenyum dan mencapit pipi putranya dengan gemas. Kamu masih kecil. Nanti kalau kamu sudah besar, Dedi dan Mami akan menjelaskan semuanya. Yang penting sekarang Mami
bahagia. Azam juga senang kan melihat Mami bahagia. Senang Dedi, pinter. Dario menunduk dan mencium dahi putranya yang tiduran di pangkuannya. Dario sudah siap jika Azam mengeluarkan jurus penolakan, tapi tumben kali ini Azam diam saja. Tumben Azam nggak nolak dicium Dedi, tanya Savana juga sama herannya dengan Dario. Karena di sini nggak ada Nadia. Iya kan? Goda Dario. Enggak, Azam protes sembari melotot pada Dario. Dario tertawa. Begitu juga Savana yang ikut tertawa gemas melihat wajah masam putranya. Sementara Abian tersenyum, senang melihat kebahagiaan mereka semua. Ayumah mengerjap mendengar panggilan lembut itu. Lalisa, iparnya itu tersenyum padanya sambil membawakan secangkir coklat hangat. Andrew sudah kembali ke Singapura, sementara Lalisa masih di sini bersama Renata. Lalisa bilang ingin liburan di beberapa tempat sebelum kembali ke Singapura. Terima kasih, Lalisa mengangguk. Kamu ingin sendiri atau mau aku temani? Kalau kamu mau, aku senang saja kamu di sini. Lalisa pun duduk di samping Ayuma. Sekarang mereka duduk di balkon lantai 2, duduk di kursi yang dipisahkan oleh meja bundar di tengah-tengah kursi. Terhitung sudah 1 jam Ayumah berada di sini, merenung dan memikirkan beberapa hal yang belakangan ini terjadi dalam hidupnya. Dan memang seperti inilah yang Ayumah lakukan selama di rumah sendirian. Meskipun Renata ada di sini, mereka jarang menghabiskan waktu berdua. Renata sibuk dengan pekerjaannya dan juga sibuk bersama Victor. Sekarang pun Renata sedang keluar dengan Victor. Pamitnya mereka ingin dinner, tapi Ayumah menebak mungkin saja Victor sedang menyatakan cinta pada Renata. Kamu sudah tahu Renata dekat dengan putraku, ucap Ayumah setelah meneguk 1 tegukan coklat hangat itu dan meletakkan di meja lalu menoleh pada Renata. Iya, aku sudah tahu. Renata sering cerita tentang Victor. Katanya Victor laki-laki yang baik. Renata jarang memuji laki-laki. Jika Renata memujinya, tandanya Renata memang tertarik dengan laki-laki itu. Ayumah mengangguk. Victor memang anak yang baik, bukan hanya baik tapi juga bertanggung jawab, cerdas, penyayang, dan sopan. Aku mengatakan ini bukan karena Victor putraku, tapi kenyataannya memang seperti itu. Salah satu kebaikan hatinya yang tidak akan pernah aku lupakan adalah meskipun aku ibu tirinya, Victor memperlakukanku dengan baik dan menyayangiku dengan tulus. Ayumah menghela nafas. Aku harap jika mereka saling mencintai, kamu mau memberi restu. Lalisa tersenyum. Aku menyerahkan semuanya pada Renata, tapi aku juga ikut menyeleksi karena ini demi masa depan putriku. Dan beberapa kali bertemu sekilas aku melihat Victor memang laki-laki yang baik, dan jika memang mereka saling mencintai, aku akan merestui. Ayumah lega mendengar itu. Sekarang Victor pasti bahagia bisa menemukan perempuan yang dia cintai dan juga mencintainya. Dan kamu sendiri bagaimana? Ayumah mengernyitkan alis. Bagaimana apanya? Aku melihatnya, Ayumah. Melihat apa? Matthew atau Abian? Ayumah tertawa. Kenapa tiba-tiba membicarakan mereka? Tidak tiba-tiba juga. Topik pembicaraan kita masih sama seperti Renata dan Victor tadi, tentang pernikahan. Sekarang kamu pasti dilema ingin memilih siapa di antara mereka. Ayumah terdiam, kembali hanyut dalam pikirannya. Sejujurnya selama merenung di sini tadi, itulah yang Ayumah pikirkan. Antara Abian dan Matthew, mereka sama-sama ingin mengajak ke jenjang pernikahan. Rujuk dengan Abian sama sekali tidak masuk dalam opsi Ayumah. Kesalahan Abian saat itu benar-benar sulit Ayumah maafkan. Namun sekarang semua sudah berubah. Abian sudah menyadari kesalahannya, dan Savana juga sudah menerima Abian sebagai ayahnya.
Kebahagiaan Savana akan semakin sempurna jika dia dan Abian rujuk kembali. Tapi Matthew, Ayumah nyaman sekali bersama dia. Ayumah merasa begitu aman berada di dekat Matthew. Tidak ada yang Ayumah mencemaskan atau khawatirkan, seolah dunia terasa begitu tentram. Aku bingung, lirih Ayumah. Ikuti saja kata hati kamu dan coba pikirkan kebahagiaan kamu sendiri tanpa memikirkan kebahagiaan orang lain. Bukannya aku bermaksud meminta kamu untuk tidak memikirkan kebahagiaan Savana, tapi kalau kamu pura-pura bahagia demi membuat Savana bahagia, kebahagiaan kamu adalah kepalsuan dan Savana pasti sedih. Jujurlah Lisa, aku bingung dengan perasaanku sendiri. Malam itu saat aku tahu Mas Abian terjebak di dalam villa, aku sedih sekali. Begitu melihat Mas Abian selamat, aku mengikuti Savana berlari ke arah Mas Abian dan ikut memeluknya. Apa itu tandanya aku masih mencintai Mas Abian? Sedangkan saat bersama Matthew, aku nyaman dan bahagia sekali. Waktu itu saat aku memeluk Mas Abian, aku langsung merasa bersalah pada Matthew. Apa itu tandanya aku juga mencintai Matthew? Aku bingung sekali. Atau apa sebaiknya aku menjanda seumur hidup saja biar tidak ada yang tersakiti? Kamu berhak bahagia dan berhak memilih. Pikirkan dulu hidup sendiri, kadang tidak semenyenangkan itu. Kita butuh teman di hari tua. Ayumah menghela nafas panjang untuk yang kesekian kali. Entahlah, aku bingung. Sekarang aku mau fokus dulu untuk persiapan ulang tahun Savana nanti. Sekaligus aku ingin mengumumkan Savana adalah putriku dan putri Abian. Aku ingin membungkam mulut orang-orang yang dulu meremehkan dan merendahkan Savana, terutama keluarga besar Dario. Mereka harus tahu Savana memiliki keluarga dan memiliki asal-usul yang jelas. Lalisa mengangguk. Aku akan hadir. Ayumah meraih segelas coklat dan meminumnya lagi, kemudian melempar pandangan ke depan.